Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa liturgi Ekaristi menggunakan dupa. Mari kita simak bersama-sama. Penggunaan dupa dalam ibadah keagamaan dimulai lebih dari 2000 tahun sebelum kekristenan. Penggunaan dupa di Cina dibuktikan sudah ada sebelum tahun 2000 sebelum Masehi. Perdagangan dupa dan rempah-rempah merupakan faktor ekonomi utama antara timur dan barat ketika para kafilah mengadakan perjalanan jalur dupa Timur Tengah dari Yaman melalui Arab Saudi. Jalur itu berakhir di Israel dan disitulah dupa diperkenalkan ke dalam Kekaisaran Romawi. Agama-agama di dunia barat telah lama menggunakan dupa dalam upacara-upacara mereka. Dupa atau ukupan tercatat dalam Talmud atau kumpulan hukum dan tradisi Yahudi dan disebutkan 170 kali dalam Alkitab. Misalnya Keluaran 30 ayat 1. Penggunaan dupa dalam ibadat orang Yahudi berlanjut lama setelah awal kekristenan, dan penggunaannya pasti berpengaruh dalam perayaan liturgi Gereja Katolik. Gereja melihat pembakaran dupa sebagai gambaran doa-doa umat beriman yang naik ke surga. Simbolisme itu disebutkan dalam Mazmur bab 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Tidak tercatat kerangka waktu khusus yang membuat kita tahu kapan dupa diperkenalkan dalam ibadah keagamaan gereja. Tidak ada bukti yang menunjukkan penggunaannya selama 4 abad pertama gereja. Dupa itu suci yang digunakan untuk menguduskan, memberkati, dan memuliakan. Asap dari dupa adalah simbol dari misteri Tuhan sendiri. Saat dupa membumbung ke atas, citra dan bau menunjukkan manisnya kehadiran Tuhan kita dan menguatkan bagaimana misa terhubung dengan surga dan bumi dengan berakhir di hadirat Allah. Asap juga melambangkan iman kuat yang seharusnya memenuhi kita dan keharumannya mewakili kebajikan Kristiani. Pedoman umum misale Romawi, PUMR, memungkinkan penggunaan dupa beberapa kali selama misa. Ketika sesuatu didupai, pendupaan diayunkan 3 kali yang mewakili 3 pribadi dari Tritunggal Maha Kudus. Selain itu, dupa digunakan pada pemakaman di gereja, di peti jenazah, dan di pemakaman. Perarakan pemindahan sakramen Maha Kudus saat Kamis Putih sesekali berhenti atau beristirahat, dan di saat itu pendupaan dilakukan. Dan dalam malam Paskah, 5 butir dupa dimasukkan ke dalam lilin Paskah. Ada seorang umat bertanya, "Pastor, apa latar belakang dan makna penggunaan dupa dalam perayaan Ekaristi? Mohon penjelasannya." Katolik kadang-kadang disebut agama lonceng dan aroma atau bells and smells. Tradisi kekatolikan kita melibatkan seluruh pribadi. Tuhan menciptakan kita sebagai satu kesatuan tubuh dan jiwa, dan kita mengembalikan diri kita sepenuhnya kepadanya dalam penyembahan. Kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran, Yohanes bab 4 ayat 24. Dan dalam penyembahan rohani kita mempersembahkan tubuh kita juga sebagai persembahan yang hidup. Kitab Roma bab 12 ayat 1. Dengan demikian, ibadat gereja melibatkan semua diri kita, termasuk indera jasmani dan rohani kita. Dalam liturgi, kita merenungkan Injil, tetapi itu belum semuanya. Kita mendengarnya, melihatnya, merasakannya,
mengecapnya dan mencium aromanya juga. Kita membunyikan lonceng untuk menandai kehadiran Tuhan. Kita membakar dupa harum di depan altarnya. Usai perayaan misa malam Natal, seorang pastor mendekati seorang gadis simpatisan Katolik. Dia sedang menjalani persiapan untuk menerima sakramen inisiasi dan bertanya kepadanya, "Apa tanggapanmu atas perayaan tadi? Bagaimana penggunaan dupa, ukupan, dan ikon, sujud dan bungkuk, nyanyian dan lonceng?" Ia menjawab dengan meyakinkan, "Semua inderaku terlibat. Sekarang saya tahu mengapa Tuhan memberi saya tubuh untuk menyembahnya dengan seluruh diriku bersama umatnya dalam liturgi." Liturgi itu mesti indah. Ya, ibadah kita tidak hanya baik dan benar, tapi juga indah, estetis. Kita membuat liturgi kita indah karena liturgi itu untuk Tuhan. Ada alasan bagus mengapa orang non-Katolik mengaitkan kita dengan lonceng dan aroma. Lonceng dan aroma ini memberi kesan sedemikian kuat, sehingga beberapa khawatir dupa menjadi penyimpangan dari ibadat sejati. Mereka khawatir bahwa itu mungkin menggeser liturgi ke pengalaman estetika belaka, sebuah agama yang bersifat eksternal dan bukan kehidupan batin yang sejati. Tuhan telah memperingatkan orang Israel terhadap kemegahan itu, dan melalui Nabi Yesaya, Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan kepada mereka, "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku." Namun, Tuhan tidak menghapuskan bentuk ibadah eksternal. Dia ingin orang-orangnya berhenti mengabaikan disposisi batin mereka. Bahkan, melalui Nabi Maleaki, Allah menubuatkan bahwa suatu hari dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di setiap tempat dupa dipersembahkan untuk namaku. Memang, dupa adalah bagian penting dari agama Alkitabiah, dan itu tetap demikian, karena Allah sendiri yang berupaya membuatnya demikian. Persembahan dupa adalah tugas penting dari para imam Perjanjian Lama, dan hukum kuno mengambil perhatian khusus untuk meresepkan wewangian, bejana, dan ritus-ritusnya. Tentang imam besar Harun, Allah berfirman, "Aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan kurban di atas mezbahku, membakar ukupan." Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang mengapa liturgi Ekaristi menggunakan dupa. Semoga membantu. Salam.